Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini atau pertemuan kali ini saya akan mendemonstrasikan atau mempraktekkan tugas pertemuan kedua praktikum sistem operasi, yakni modul ketiga dan modul keempat, di mana pada modul ketiga terdapat soal yang berisikan buatlah program sel kalkulator yang berisi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Langsung saja kita beralih pada terminalnya, di mana dengan menekan kombinasi Ctrl Alt T, kemudian kita pastikan untuk login user root dengan perintah sudo min I, kita enter, lalu kita masukkan password kita. Setelah itu berhasil masuk pada user root kita, yakni kita langsung mengetikkan perintah nano untuk membuat file dari kalkulatornya sendiri, di mana perintahnya yakni nano /home /username /nama file yang akan kita buat nantinya, yakni kalkulator. Kemudian jangan lupa .sh karena nanti kita menggunakan shell. Kita enter. Nah, di sini kita berhasil masuk ke dalam shell. Kemudian kita mengetikkan perintah atau mengetikkan isi dari shellnya, dimana sebelumnya saya sudah membuat sebuah program kalkulatornya. Kita langsung saja copy pastekan agar untuk menyingkat waktunya. Kita masukkan Ctrl A, Ctrl C, paste. Dimana untuk mengetikkan pada base atau shell ini, kita mengetikkan hashtag tanda seru /bin/base. Kemudian ini untuk judulnya. Kemudian kita membuat fungsi, yakni fungsi penambahan, dimana kita mengetikkan echo untuk masukkan angka pertama, untuk menampilkan masukkan angka pertama, dan juga kita membuat sebuah variabel, atau dimana kalau dalam shell ini kita memakai perintah read, yakni kita gunakan variabel A dan juga menggunakan variabel B. Kemudian kita lakukan sebuah proses, dimana prosesnya yakni bernama tambah sama dengan $echo, ini untuk mengambil nilai dari A dan juga variabel B, dimana BC ini merupakan fungsi standar untuk operasi matematika yang sudah disediakan oleh Ubuntu Linux-nya. Kemudian di sini kita mengetikkan echo untuk menampilkan hasil penambahan angka, di mana kita mengambil nilai dari tambah. Kemudian saya menggunakan sleep 3, ini artinya dimana nanti ketika sudah 3 detik dia akan menghapus dari layarnya atau output layar penambahannya. Selanjutnya pada pengurangan juga sama, dimana kita membuat sebuah fungsi pengurangan. Kita memakai echo untuk menampilkan masukkan angka pertama, dan read A untuk membuat variabel A dan juga B. Dan juga kita di sini membuat sebuah proses dengan nama kurang sama dengan echo. Kita mengambil nilai A dan juga B, di mana nanti di sini kita menggunakan operasi aritmatika pengurangan. BC di sini juga sama, yakni fungsi standar dari Linux-nya sendiri. Dan di sini saya menggunakan sleep 3. Lalu di sini ada fungsi perkalian juga, di mana sama seperti pengurangan dan juga penambahan, akan tetapi di sini kita menggunakan operasi aritmatika, yakni perkalian, di mana kita menuliskan asteris untuk perkaliannya. Lalu di sini kita memanggil atau mengambil nilai dari proses perkalian, yakni kali atas nama kali. Lalu kita membuat fungsi yang keempat, yakni fungsi pembagian. Masukkan angka pertama, kita membuat variabel A dan juga B.
Lalu kita membuat proses bagi sama dengan echo variabel A dibagi variabel B, di mana BC ini merupakan fungsi standar yang disediakan oleh Linux. Kemudian kita mengambil nilai bagi dan juga memakai fungsi echo untuk menampilkan hasil pengurangan angka nantinya. Di sini menggunakan sleep untuk menghapus atau mengclear layar dari outputnya nanti. Kemudian kita membuat sebuah menu. Kita memakai menu while do, di mana while ini akan mengambil nilai menu, akan mengulanginya, kemudian akan menghapusnya. Kemudian di dalamnya terdapat echo program kalkulator, terdapat beberapa menu, yakni 5 menu, antara lain penambahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian seperti pada soal yang diberikan tadi. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Kemudian di sini kita memakai read menu untuk membaca menunya, di mana case yang pertama kita memakai case, dimana case yang pertama kita akan mengambil nilai menunya, lalu dimana di dalamnya terdapat fungsi-fungsi, yakni fungsi penambahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian, dan echo ini untuk keluar atau menu pilihan 5 atau exit, dan akan menampilkan output terima kasih. Lalu jika pilihan tidak ditemukan akan mencetak pilihan tidak ditemukan, dimana untuk mengakhiri switch case atau case tadi kita menggunakan perintah esac atau kebalikannya case, lalu kita done. Setelah itu kita Ctrl X untuk exit, kita yes, enter. Kemudian kita mencoba untuk program shellnya, dimana kita mengetikkan perintah sh/home/ username/ nama filenya, kemudian .sh. Di sini kita coba penambahan, yakni angka pertama 10, angka kedua 10, dan hasil penambahan angka 20. Kemudian kita mencoba pengurangan, yakni angka pertamanya kita coba 10, angka keduanya yakni 5, hasil pengurangan angka sama dengan 5. Kemudian kita coba perkalian, di mana angka pertamanya kita cobakan 10, angka keduanya kita coba 4 sama dengan 40. Dan yang terakhir kita akan mencoba pembagian, di mana masukkan angka pertamanya yakni 100, kita angka keduanya yakni 5 sama dengan 20. Kemudian kita coba angka 5 untuk exit, yakni akan menampilkan terima kasih. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan tugas pertemuan kedua praktikum sistem operasi pada modul yang keempat, dimana pada modul keempat kita diberikan soal buatlah sebuah grup dengan nama labjarcom dan buat file dengan nama asistenlab.txt. Kemudian isi file tersebut dengan sistem operasi xxxiv, lalu masukkan file tersebut ke dalam grup. Kemudian buat 3 user menggunakan 1 baris perintah, lalu atur hak akses user tersebut dengan ketentuan user Kenzi bisa membaca, tulis, dan eksekusi. User Mikael bisa baca, user Rafli tidak bisa apa-apa terhadap file asistenlab.txt. Kemudian buktikan bahwa pembagian hak akses kalian berhasil. Langsung saja, kiranya kita membuka terminal terlebih dahulu, yakni dengan kombinasi Ctrl Alt. Kemudian kita masuk ke user root, di mana kita memakai perintah sudo -i, lalu kita enter. Kemudian kita masukkan password kita. Nah, di sini kita langsung membuat sebuah grup dengan perintah group add seperti yang ada pada perintahnya. Kita membuat dengan nama labjarcom, kemudian kita enter. Kemudian kita pindah direktori terlebih dahulu, change directory /home/ Ilyasa
Setelah kita berpindah ke direktori Ilyasa atau slash home-nya, kita mengetikkan perintah dan echo. Kita buat sebuah file yang bernama astanlab.txt dan mengisinya dengan tulisan sistem operasi xxxiv, dimana kita menggunakan perintah echo, lalu kita menuliskan isi di dalamnya dengan tulisan sistem operasi xxxiv. Lalu kita pakai lebih dari dan kita masukkan ke dalam asisten lab.txt, kemudian kita enter. Kita besarkan terlebih dahulu, kemudian kita enter. Di sini kita berhasil membuat sebuah file dengan astanlab dengan nama astanlab, dan juga di dalamnya terdapat tulisan sistem operasi xxxiv. Setelah kita membuat sebuah file astanlab.txt dan mengisinya dengan tulisan sistem operasi xxxiv, lalu kita membuat grup dengan mengetikkan perintah chgrp chgroup dengan nama labjarcom/home/ilyasa atau username /asisten lab.txt, lalu kita enter. Lalu kita mengetikkan chmod 740, yakni untuk perintah dari hak akses untuk dapat baca, tulis, dan eksekusi dengan perintah chmod 740. Kemudian kita /home /username /asisten lab.txt, lalu kita enter. Lalu kita tambahkan user dengan cara perintah add user. Yang pertama atas nama Kenzi, terus kita pakai dan add user Kenzi dan terus add user Mikael dan kembali add user Rafli. Kita enter, terus enter username. Kita coba ke menu add user help, add user min help. Oke, jadi kita ketikkan perintah add user min bed name atas nama Kenzi. Kita dan untuk membuat satu baris perintah,
bad name min force bad name Kenji dan add user min force min bad name Mikael dan add user min force min bad name Rafli. Kita ulangin lagi, kita perbesar terlebih dahulu. Add user force Kenji, Mikael dan juga Rafli. Kita langsung enter dan kita berhasil membuat username dan menambahkan username. Setelah kita menambahkan user dari Kenji, Mikael dan juga Rafli, lalu kita membuat password untuk user Kenji. Kita buat passwordnya yang gampang saja, kita enter full name kita kasih nama Kenji, lalu kita enter, kita buat default, kita yes, lalu kita membuat password dari Mikael, kita enter, kita buat default room numbernya, waktunya kita buat default dan kita yes, lalu kita membuat password dari Rafli, kita enter, lalu kita buat namanya Rafli, enter, kita defaultkan, kita perintah yes, lalu kita ketikkan perintah chon Kenji .2 labjarcom/home/ilyasa/asisten lab.txt untuk memindahkan ownernya ke Kenji, lalu kita enter. Setelah kita mengetikkan perintah chon Kenji itu labjarcom, lalu kita ketik perintah jpasswd min a atas nama Kenji, kita labjarcom yakni grupnya, buat password. Setelah itu kita kasih perintah dan kemudian kita buat jpassword juga, jpassword min a untuk KL labjarcom, langsung kita enter. Jadi user atas nama Kenji dan Mikael itu masuk ke dalam grup labjarcom. Setelah kita mengetikkan perintah jpassword min a Kenji labjarcom dan jpasswd min a Michael labjarcom untuk menambahkan user ke dalam grup labjarcom, lalu kita coba nge-switch user dengan perintah su switch user atas nama Kenji, langsung kita enter. Kita sudah berpindah ke user Kenji, langsung kita coba untuk melihat berpindah direktori cd change directory /home/ilyasa, kita lalu enter.
kita mencoba membaca dari file asistenlab.txt, di mana kita coba membaca file dari asistenlab.txt dengan cara perintah cat asistenlab.txt, lalu kita enter. Di sini kita berhasil membacanya, yakni terdapat sistem operasi xxxxiv. Kemudian kita coba menulis dari file asistenlab.txt ini dengan perintah cat lebih dari asistenlab.txt. Kita enter, kita ketikkan tulis di dalamnya, yakni sistem operasi xxxiv, lalu kita enter, lalu kita kombinasikan dengan Ctrl D untuk meng-save-nya, dan kita coba mengeksekusi dari user Kenzi, dimana kita ketikkan perintah titik slash asistenlab.txt untuk mengeksekusinya. Kita enter, dan di sini kita berhasil mengeksekusinya. Kemudian kita coba switch user lagi ke switch user dengan user Mikael. Kita enter, terus kita masukkan passwordnya yang tadi. Lalu setelah kita berhasil menggunakan user Mikael, kita coba membaca dari isi file asistenlab dengan cara cat asistenlab.txt. Kita enter, kita bisa membaca. Kita coba menulis dengan cara cat lebih dari asistenlab. Kita enter .txt kita enter. Di sini harus dapat izin terlebih dahulu, dan kita coba mengeksekusi atau mengaksesnya file asistenlab.txt dengan mengetikkan titik slash asistenlab.txt. Kita enter. Di sini user Michael hanya bisa membaca dari file asistenlab.txt. Kita coba switch user lagi, su roughly. Kita coba roughly, kita enter, masukkan passwordnya, kita enter, lalu kita mencoba membaca dengan perintah cat asistenlab.txt. kita enter. Sini tidak bisa membaca, dan juga kita coba mengeksekusi dengan kita sebelum mengeksekusi, kita coba mengisinya apakah bisa cat lebih dari asistenlab.txt. kita enter. Ini tidak bisa membaca, menulis juga, dan coba kita perintah yang terakhir, yakni perintah mengeksekusi titik slash asistenlab.txt. Nah, di sini dapat kita lihat dari user Kenzi, dia bisa menulis, dia bisa membaca, menulis, dan juga mengeksekusi file
assistant_lab.txt. Kemudian saat kita meng-switch user dengan memasukkan Michael dan masukkan passwordnya yang tadi, dia bisa membaca doang, tidak bisa menulis dan juga tidak bisa mengeksekusi. Dan saat kita meng-switch user roughly, kita masukkan passwordnya juga, lalu kita tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan tidak juga bisa mengeksekusi. Mungkin cukup sekian penjelasan tugas praktikum modul keempat dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.